Om Swastiastu, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Iwayan Surya Saputra, guru SMP Dwijen Denpasar, calon guru penggerak Kota Denpasar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sintesis materi pada modul refleksi filosofi pendidikan Indonesia berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara melalui presentasi infografis. Menurut saya, modul ini disajikan secara holistik dan sistematis, sehingga sebagai pendidik kita dapat memahami konsep, nilai, desain, serta filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara secara menyeluruh. Kemudian wawasan saya sebagai pendidik menjadi bertumbuh dan berkembang, mengingat sebelumnya saya melihat pembelajaran hanya sebagai batasan untuk aktivitas transfer ilmu, kemudian hanya untuk melihat peningkatan intelektualitas pada siswa, kemudian melihat ataupun mendidik siswa menjadi pribadi yang baik, kemudian penilaian berdasarkan hasil akhir dan capaian kurikulum. Namun, melalui modul ini, saya menjadi mengetahui dan memahami apa yang sesungguhnya menjadi intisari dari pendidikan dan hal-hal apa yang dapat kita kembangkan dan lakukan sebagai pendidik untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Hal ini dimulai dari modul awal, yakni mulai dari diri. Di sini kita mempelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara berdasarkan pemahaman awal yang telah kita ketahui. Di sini saya mempelajari sejarah pendidikan Indonesia yang dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dengan didirikannya perguruan taman siswa yang disertai dengan semangat nasionalisme dan kemerdekaan. Dan tentunya adalah yang paling mengetuk hati adalah pertanyaan tentang apa perbedaan antara pendidikan pada masa kolonialisme dan pendidikan saat ini. Dari sini awal sudut pandang ataupun cara saya menyikapi pendidikan mulai berubah, khususnya tentang pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara yang sangat inspiratif. Khususnya juga tentang pesan beliau, yakni waspada terhadap penggunaan barang luar. Di sini beliau mengilustrasikan tentang penerapan metode asing yang tentunya harus penggunaannya atau implementasinya harus relevan dengan budaya kita. Kemudian pada tahap modul selanjutnya, di sini kita mulai mengeksplorasi konsep, merefleksikan diri tentang pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini kita mulai dapat menarik nilai-nilai positif yang terkandung tentunya dalam pemikiran beliau, mulai dari pengajaran pendidikan, trilogi pendidikan, konsep tuntunan dan bimbingan AMONG, termasuk juga kodrat alam dan kodrat zaman. Dan tentunya yang terpenting kita disadarkan bahwa pendidik selayaknya seperti penjaga taman. Semua berorientasi pada peserta didik dengan keunikan kodrat alam yang mereka miliki. Di sini pemahaman tentang kodrat alam dan kodrat zaman itu adalah sesuatu hal yang baru bagi diri saya. Dan saya sangat antusias untuk menyikapi secara lebih mendalam. Kemudian berikutnya adalah ruang kolaborasi. Di sini kita mendesain kerangka pembelajaran serta profil pelajar Pancasila yang kita harapkan, termasuk desain pembelajaran yang berbasis budaya lokal. Di sini menjadi titik awal kreativitas dan inovasi kita dikembangkan sebagai pendidik, khususnya dalam bentuk tim ataupun kelompok. Di sini peran kolaborasi sangat penting. Kita harus saling menghargai pendapat rekan sesama pendidik satu sama lain, termasuk menyamakan persepsi terhadap hal-hal pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Tentunya berbasis budaya lokal. Ini sesuatu hal yang menyenangkan dalam ruang kolaborasi ini untuk kita sama-sama bertumbuh dan berkembang. Selanjutnya pada tahapan demonstrasi kontekstual, setelah berkolaborasi, kini saatnya secara mandiri, kreativitas dan inovasi kita dikembangkan untuk membuat sebuah pembelajaran yang demonstratif yang tentunya terinspirasi dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita dituntut mengembangkan kreativitas, inovasi dalam melakukan demonstrasi maupun praktik-praktik baik yang diawali dari kelas hingga nantinya ke lingkup sekolah. Dan saya mengembangkan teknik-teknik pengajaran yang berorientasi pada peserta didik dengan konsep AMONG dan tuntunan serta bimbingan yang penekanannya pada menjalin hubungan yang baik dan positif antara pendidik dan peserta didik. Yang tentunya bagi saya sendiri, hubungan yang baik ini akan menjadi landasan dasar yang kuat untuk terwujudnya merdeka belajar. Karena dengan hubungan yang baik, apapun tantangan yang kita hadapi ke depan, itu akan kita bisa hadapi bersama-sama. Tentunya juga akan meminimalisir atau bahkan tidak akan memunculkan terjadinya konflik antara guru dengan siswa, begitu juga dengan orang tua siswa.
Kemudian yang tahap berikutnya adalah elaborasi pemahaman, yakni konferensi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disampaikan langsung dari perguruan taman siswa dan sekolah lain yang telah menerapkan Merdeka Belajar. Di sini adalah momen yang sangat inspiratif karena kita diberikan gambaran nyata bagaimana pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan di lapangan sesuai dengan konsep Merdeka Belajar yang tentunya telah menghasilkan dampak yang luar biasa baik dan positifnya. Dan yang tahap berikutnya adalah koneksi antar materi. Jadi, saya mengaitkan materi dari seluruh modul ini yang telah dipelajari, tentunya memberikan gambaran bahwa seluruhnya memiliki nilai kesatuan yang saling terkait untuk mengkonstruksi pemikiran kita sebagai pendidik untuk memaknai apa intisari pendidikan sesungguhnya. Kemudian yang berikutnya adalah aksi nyata. Kita mulai menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, minimal mulai dari kelas hingga nantinya berkembang dalam lingkup sekolah. Setelah di awal kita ilhami sebagai proses aktualisasi diri, kemudian kita merefleksi, mengembangkan kreativitas dan inovasi, dan mendapatkan inspirasi melalui elaborasi dan tindakan nyata, kita mulai rancang untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan berdasarkan filosofi pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, serangkaian modul ini merupakan sesuatu hal yang menarik, karena kalau kita lihat akan terwujud sebuah kata, merdeka. Jadi, di sini memang dikedepankan bagaimana konsep merdeka belajar itu akan terwujud dengan nyata, yang diawali dengan bagaimana membentuk pendidik menjadi pembelajar yang merdeka. Oleh karena itu, nilai positif, hal yang berubah dari sudut pandang saya adalah saya tidak melihat lagi pendidikan sekedar transfer ilmu, namun memastikan tumbuh kembang peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mereka memiliki intelektualitas dan mentalitas yang baik untuk siap menyikapi perubahan dengan bijaksana. Perubahan kedua adalah bagi saya pendidikan tidak hanya sekedar tentang intelektualitas semata, namun saya sangat terinspirasi dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang konsep among, bahwa penting juga bagaimana caranya mengisi jiwa dan hati siswa. Tidak hanya sekedar mengisi pikiran mereka dengan ilmu pengetahuan, tapi kita juga mengisi jiwa mereka dengan tuntunan dan bimbingan, serta pengertian bagaimana kita menyelami jiwa mereka, sehingga mereka betul-betul tumbuh kesadaran dalam diri bahwa belajar adalah bagian dari tanggung jawab dan sebuah kebutuhan hidup untuk memastikan diri memiliki kecakapan hidup dalam bermasyarakat dan menyikapi perubahan ke depannya. Nah, perubahan yang ketiga adalah saya punya paradigma baru bahwa dalam pembelajaran tidak ada kegagalan, semua adalah hasil. Melihat siswa dengan segala potensinya dan perkembangan mereka tidak diukur dari sekedar nilai angka-angka semata. Nah, dari keseluruhan rangkaian modul ini saya juga melihat benang merah bahwa modul ini memberikan kita sebuah ilmu, mengkonstruksikan sendi-sendi pendidikan yang ditanamkan dalam diri kita sebagai pendidik untuk mengedepankan nilai dan semangat kemerdekaan dalam belajar. Kemudian kedua, modul ini memiliki benang merah bahwa sebenarnya sebagai pendidik kita sekarang sedang dibentuk menjadi pembelajar yang merdeka. Untuk yang berikutnya adalah tentunya setelah menjadi pembelajar merdeka, kita diharapkan dapat mewujudkan konsep merdeka belajar, merdeka berkolaborasi, dan merdeka berkarya. Dan yang terakhir adalah tentang menghasilkan bagaimana menciptakan pelajar Pancasila. Itulah sintesis materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih banyak. Om Santi Santi Santi.